Awan bahasa dengan malas menggantung di langit biru yang tak berujung. Hanya angin yang bertiup sesekali menyebabkan sedikit pergeseran. Sinar matahari tersebar turun dari lapisan awan dan mendarat di pegunungan dan perbukitan itu, memberi mereka kehangatan ekstra. Suara hembusan angin kencang tiba-tiba muncul di langit yang sunyi. Segera, beberapa titik hitam kecil muncul di tepi langit. Sesaat kemudian, titik-titik hitam melayang bersama angin sebelum berubah menjadi 10 kelas magical beast terbang yang memancarkan aura ganas. Mereka membawa raungan rendah saat mereka melesat oleh. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atas kepala besar dari magical beast terbang terkemuka. Douki hijau giok samar muncul di tubuhnya, menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya di depan. Dia sendiri bisa masuk ke mode pelatihannya tanpa gangguan apapun. Pelatihan pemuda berjubah hitam itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum matanya bergerak sedikit. Dia segera membukanya dan pandangannya menyapu tanah yang sangat kecil di bawahnya. Dia menoleh dan bertanya kepada orang-orang di belakangnya, "Di mana kita sekarang?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Li, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan yang lainnya, menoleh. Dia dengan cepat mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan tersenyum sambil berkata, "Kita berada di negara kecil bernama Wanyan. Tempat ini sudah sangat jauh dari Black Corner Region. Menurut kecepatan kami seharusnya dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Magia dalam waktu 1 bulan lagi." "Masih ada 1 bulan lagi ya," gumam Xiao Yan. Tatapannya segera beralih ke Lin Yan dan yang lainnya. Selama 1 bulan perjalanan ini, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Tiger Eagle Beast meskipun mereka sesekali turun untuk beristirahat. Perjalanan membosankan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, sebagian besar orang dalam perjalanan ini kuat. Mereka masih bisa mengandalkan pelatihan untuk menghabiskan waktu mereka jika mereka benar-benar bosan. Jika perjalanan ini dilanjutkan selama beberapa bulan lagi, sepertinya aku pasti akan menjadi gila." Lin Yan berbicara dengan wajah tak berdaya saat melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke segala arah dan segera berkata, "Di mana Xian? Jangan katakan padaku bahwa dia tidak tahan lagi dan melarikan diri sendiri?" Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan. Namun, Medusa mengikutinya. Xiao Li menganggukkan kepalanya, mendekati Xiao Yan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia berbicara, sungguh tak terduga bahwa wanita sedingin es itu memperlakukan Xian dengan cukup baik. Dia benar-benar menawarkan diri untuk mengikuti dan melindunginya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Xian seharusnya tidak mendapat masalah dengan Cailin di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu 10 ditambah Tiger Eagle Beast di belakangnya dan berkata, "Tidak ada kecelakaan yang terjadi kan?" "Ya, semuanya berjalan lancar. Namun, dengan sekelompok besar orang yang terbang di langit, kami pasti akan menyebabkan keributan saat kami terbang di atas beberapa area di mana beberapa faksi berada. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mereka akan datang dan menyelidiki. Selain itu, beberapa dari orang-orang itu bahkan mengundang kami untuk turun dan berkumpul bersama mereka ketika mereka melihat kelompok kami ini begitu kuat." Xiao Li tertawa saat menjawab, "Cobalah untuk menghindari konflik dengan faksi-faksi ini. Kami hanya lewat dan tidak akan campur tangan apapun masalah yang kami hadapi. Tolak saja orang-orang yang telah memberikan undangan kepada kita." Xiao Yan mengangguk sedikit dan berbicara setelah merenung sejenak. Perjalanan dari Black Corner Region ke Kekaisaran Jia Ema ini berjarak ribuan kilometer. Ada berbagai macam faksi berbeda mengisi jarak di antara mereka. Jika mereka terlibat dalam suatu masalah, kemungkinan besar perjalanan mereka akan sangat tertunda. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang sedang terburu-buru ke Kekaisaran Magia, tidak ingin melihatnya. Saya secara alami menyadari hal ini. Selain itu, saya juga telah memberitahu Old Yin Gu dan yang lainnya untuk memperlakukan para ahli yang datang untuk mengamati dengan hormat sebelum mengirim mereka pergi." Xiao Li tertawa dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Dia berdiri dan pandangannya menatap langit utara yang jauh. Sesaat kemudian, dia menghembuskan nafas dan berkata, "Aku ingin tahu seberapa besar kakak dan yang lainnya."
Xiao Li juga terdiam sesaat saat mendengar ini. Dia segera menepuk pundak Xiao Yan dan menghibur. Tenang, meskipun kakak laki-laki lebih lemah dari kita, dia memiliki banyak pemikiran dan ide yang tidak pernah ada habisnya. Tidak mudah bagi Misty Cloud Sect untuk menangkapnya. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas, semoga. Itu benar, apakah Anda memiliki perasaan maju ke Dou Huang selama pelatihan Anda dalam periode waktu ini? Xiao Li tertawa dan mengganti topik ketika dia merasakan atmosfer yang menekan. Bagaimana bisa begitu mudah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihan selama hampir sebulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Dou Huang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Dou Huang ke Dou Huang memang bukan tugas yang mudah. Tidak bisakah kamu menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu? Sepertinya saya ingat bahwa seorang ahli Dou Huang mampu mengkonsumsi satu pil roh Dou untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang, bukan? Mengingat kekuatan Anda saat ini, bukankah Anda secara kebetulan dapat melakukan terobosan jika Anda mengonsumsi 1 pil? Xiao Li membelai dagunya dan berpikir. Pil roh Dou akan memungkinkan Dou Huang yang mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, itu tidak banyak berguna bagi saya. Selain itu, pil obat itu tidak dapat membiarkan ahli puncak Dou Huang menerobos penghalang. Jika setiap orang yang mencapai puncak kelas Dou Huang harus mengkonsumsi pil roh Dou, bukankah itu akan memungkinkan orang-orang itu dengan mudah menerobos ke kelas Dou Huang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Namun, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa efek pil roh Dou tidak lagi hebat dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Dou Huang. Jika tidak mungkin menggunakan pil roh Dou, bagaimana dengan pil obat lainnya? Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk terobosan saya kali ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun berada di bawah tanah selama 2 tahun telah memungkinkan kekuatannya melambung tinggi, itu juga meninggalkan beberapa bahaya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya ini. Jika dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menyebabkan kekuatannya melonjak pada saat ini, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Namun, itu mungkin menjadi penghalang baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi di masa depan. Hal semacam ini sedikit berbeda dari mencabut kekuatannya dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Xiao Yan. Kalau begitu, kamu hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Seseorang tidak bisa terburu-buru dengan hal semacam ini. Xiao Li hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika sarannya ditolak. Dia tidak dapat banyak membantu sehubungan dengan masalah seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memang sedikit tidak sabar selama periode waktu ini. Ci! Suara tiba-tiba angin kencang muncul di depan mereka tepat saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang berbicara. Dua sosok dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka menaiki kelompok Tiger Eagle Beast Xiao Yan ini. Xiao Yan dan yang lainnya menoleh. Sosok itu sebenarnya adalah Xian dan Medusa. Xiao Yan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah tersenyum bahagia Xian. Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Segera, dia mau tidak mau bertanya dengan heran, kalian berdua pergi untuk mengambil bahan obat. Hei, hidungmu sangat sensitif. Xian tertawa terbahak-bahak saat Xiao Yan segera menunjukkan motifnya. Dia membalik tangannya dan beberapa kotak giok berbentuk indah muncul di atasnya. Gadis kecil itu menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan sikap menjilat sambil berkata sambil tertawa, kamu dapat menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu Cailin Jie memperbaiki pil obat di masa depan. Namun, Anda harus membantu saya menyempurnakan Yaoan dengan yang lainnya. Anda tidak bisa menyimpan semuanya. TL, Jie kakak perempuan. Xiao Yan agak tercengang saat menerima kotak giok. Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Dia bergumam, ini adalah air liur naga giok? Ganoderma dingin yang ekstrim? Bahan-bahan obat ini, dari mana kamu mendapatkannya? Tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut.
Beberapa bahan obat ini sebagian besar adalah yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan jiwa. Xiao Yan telah menyebutkan pil obat ini ke Medusa saat itu. Tidak disangka bahwa beberapa bahan obat yang sulit ditemukan bahkan di wilayah sudut hitam, sebenarnya akan ditemukan sekaligus oleh gadis kecil Xian ini. Xian secara alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan pengobatan spiritual ini. Secara alami adalah tugas yang mudah untuk mencarinya. Medusa mengusap kepala kecil Xian dan berbicara dengan acuh tak acuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia telah lupa bahwa Xian memiliki kemampuan spesial. Dia harus membawa gadis kecil ini jika dia ingin mencari bahan obat di masa depan. Namun, ramuan obat ini tidak tampak seperti baru saja meninggalkan tanah. Bahan obat ini bukankah yang telah Anda cari dan gali, kan? Xiao Yan bermain-main dengan kotak giok. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia bertanya dengan cemberut. Hehe, Xian tertawa saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, ini adalah hal-hal yang disimpan oleh beberapa golongan di sepanjang jalan. Cailin Jie berkata bahwa akan sia-sia jika mereka menyimpan ini. Oleh karena itu, kami secara diam-diam mengeluarkannya. Xiao Yan tertegun saat melihat ke arah Xian yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau saat dia melihat ke arah Medusa dengan marah, kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan obat. Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah yang terjadi. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, ramuan obat ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk membantu saya menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai kesepakatan kita selesai hanya untuk memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat. Medusa mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Ia tidak menyangka bahwa kedua individu ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar bisa menimbulkan masalah. Untung mereka tidak ditemukan saat mereka mencuri bahan obat ini. Jika tidak, mereka bisa melupakan istirahat dengan lancar selama perjalanan mereka. Suruh mereka meningkatkan kecepatan kita. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau saat dia berbalik dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Li. Iya. Xiao Li tertawa getir. Sayap Douqi di punggungnya dikepakkan saat dia bergegas ke magical bis terbang lainnya. Kalian berdua tidak boleh pergi tanpa seizinku di masa depan. Xiao Yan sekali lagi berbalik ke arah Xian dan Medusa dan berbicara dengan marah setelah melihat Xiao Li pergi. Xian diam-diam menjulurkan lidahnya saat melihat wajah Xiao Yan yang agak hijau. Ratu Medusa di sampingnya memiliki alis vertikal tetapi akhirnya menelan kata-kata di mulutnya ketika dia melihat tatapan marah Xiao Yan. Xiao Yan hanya diam-diam menghela nafas lega setelah dia menekan kedua orang ini yang menatap satu sakit kepala. Dia menundukkan kepalanya, menatap kotak giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyimpannya di ring penyimpanannya. Kecepatan perjalanan kelompok Xiao Yan jelas menjadi lebih cepat setelah masalah ini selesai. Kecepatan semacam ini berlanjut selama beberapa hari. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Xian dan Medusa membuat masalah, Xiao Yan benar-benar santai. Setelah itu, dia sekali lagi mengurangi kecepatannya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang selama penerbangan yang membosankan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara pasukan besar Xiao Yan dan perbatasan Kekaisaran Jia Ma juga menjadi semakin dekat.